Jadi Kalbe ini lahir 59 tahun yang lalu, tahun 66. Kita mulai sebagai perusahaannya sederhana ya, di garasi, waktu itu di garasi pendiri kita, dan kita memang terus berkembang. Mungkin di tahun 70-an ya kita mulai masuk ke obat resep. Lalu tahun 80-an kita punya distribusi sendiri, yang waktu itu kita spin off menjadi suatu perusahaan sendiri. Setelah itu kita masuk ke bisnis OTC atau obat bebas, jadi terus berkembang. Lalu tahun 90-an itu berkembang lagi masuk ke segmen nutrisi. Jadi nggak hanya bicara obat, tapi sudah masuk ke produk-produk untuk memberikan nutrisi yang lebih baik. Terus berkembang tahun 2000-an mulai masuk ke arah obat-obatan yang lebih berdasarkan R&D, mulai riset, hingga perjalanan panjang sampai sekarang. Jadi sekarang Kalbe boleh dibilang adalah salah satu perusahaan farmasi yang secara terdaftar merupakan perusahaan yang cukup dominan baik di Indonesia maupun di Southeast Asia. Nah Bu, saya menarik nih. Tadi Bu bilang bahwa 10 tahun kita sudah mulai nih. Kita tahu ya banyak sekali perusahaan-perusahaan kompetitor. Salah satunya tadi saya sudah tangkap adalah inovasi. Nah, boleh disampaikan kembali Bu kepada Sobat CSA. Karena memang Sobat CSA selain dari sisi produknya unggulan. Jadi kalau kita melihat portfolio Kalbe memang cukup luas di obat resep, di mana kita punya obat-obatan generik, ada juga generik bermerek. Kita juga banyak berpartner dengan multinational companies yang memang tidak masuk secara langsung ke Indonesia, sehingga Kalbe menjadi partner dari perusahaan-perusahaan ini untuk masuk ke Indonesia. Selain dari itu, kita sudah masuk ke segmen biologis juga, yang merupakan suatu segmen yang baru di bidang obat resep. Sel terapi sudah menjadi area yang baru lagi. Di luar itu kita juga mengembangkan portfolio baru, yaitu vaksin. Jadi tahun 2022 kita mengakuisisi portfolionya Sanofi Indonesia, mungkin kalau ingat ya. Adakah pencapaian penting yang bisa di-share kepada kami semua, tentunya Sobat CSA yang sedang menyaksikan acara ini ya? Kita punya produk kesehatan juga, nutritional atau produk-produk susu yang memang lebih berhadapan langsung dengan konsumen. Di luar itu kita punya bisnis distribusi juga. Distribusi adalah kita membantu para prinsipal pihak ketiga untuk mendistribusikan produk obat, produk konsumen kepada masyarakat. Memang tahun ini pencapaiannya saya lihat lebih pada menavigasi situasi yang challenging di market. Dalam bidang pharma kita memang cukup baik ya, tahun ini saya kira pharma menjadi growth driver kita, dengan konsistensi dan memang karakter defensif dari bisnis pharma ya, sehingga memang walaupun secara daya beli konsumen mungkin terdampak, tapi saya kira secara pharma progresnya tahun ini cukup baik.